A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahu bisayyidin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk memahami mata kuliah dan dimudahkan semua urusannya dan diberikan kesehatan semua keluarga, sanak famili, handai taulan dan semuanya. Salawat salam selalu terucapkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah kita, menjadi tuntunan kita, menjadi pimpinan kita, yang insyaallah nanti kita dapat dambakan untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kategori min zumratihi wa tahta liwaihi. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada pertemuan yang kedua, yaitu sumber hukum Islam masuk kepada Al-Quran sama As-Sunnah. Inilah hotel yang akan kita pelajari, tapi nanti kita akan fokuskan kepada Al-Quran sama As-Sunnah pada kesempatan kali ini. Maka kita mulai dari pengertian dalil hukum. Apa itu dalil hukum? Dinyatakan ma yastadillu bin nadhri as-sahih fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyan ala sabil qat'i awid dhanni wa adillatul ahkam wa usulul ahkam wal masadiru at-tasyri'iyyah lil ahkami alfadhan mutaradifah ma'naha wahidah. Dinyatakan ma yastadillu bin nadhar, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk. Nadhar as-sahih, yang jelas atau yang benar. Fihi ala hukmin syar'iyyin, yang dengan menggunakannya apa ini? Pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syar'i. Ala hukmin syar'iyyin amaliyan ala sabil qat'i wad dhanni, yang bersifat amali, baik secara qat'i atau dhanni. Qat'i nanti maksudnya secara pasti, artinya sudah jelas sekali. Kalau dhanni nanti spekulatif, yang mana nanti interpretasinya bisa banyak dan bisa berbeda. Dalil hukum, usul ahkam, maksud tasyri'iyah lil ahkam, lafaz-lafaz tersebut mempunyai makna arti yang sama. Itu dengan pengertian yang atau makna yang sama. Jadi adillatul ahkam, usul ahkam, wa maksud tasyri'iyah lil ahkam itu semuanya punya makna yang satu. Maka dalil hukum yaitu apa? Dalil-dalil syar'i atau dalil syariah yang dapat mengistinbatkan hukum syariah. Ini menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Kalau kita telusuri, rekan-rekan sekalian, dalil hukum ini atau sumbernya itu terbagi menjadi dua. Maka sumber dalil hukum dalam Islam itu ada dua. Pertama adalah al-muttafaq 'alaiha, yaitu yang disepakati oleh ulama semuanya. Terus yang kedua adalah al-mukhtalaf fiha, yang mana di sana ada perselisihan di antara para ulama untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Ketika kita bicara terkait tentang al-muttafaq 'alaiha, yang disepakati itu ada empat. Yang sifatnya nakli itu artinya sifatnya kewahyuan, itu dua. Al-Quran dengan As-Sunnah. Sedangkan yang sifatnya akli, yaitu sifatnya datang dengan bentuk ijtihad akal, itu ada dua. Namanya ijma' dengan qiyas. Sedangkan al-mukhtalaf fiha, di sini antara para ulama ini beda pendapat memperselisihkannya apakah dipakai atau tidak. Di antaranya ada istihsan, istishab, masalih mursalah, uraf, syarman qablana, qaulus sahabi, dan beberapa yang lain yang memang tidak disepakati oleh ulama untuk penggunaannya. Kita mulai dari yang pertama, yang muttafaq 'alaiha, yang disepakati oleh semua ulama. Dari min awwalihi ila akhir, dari awal ulama kita sampai akhir ulama kita. Yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran secara harfiah dari kata-kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Maka dibilangnya adalah bacaan atau hafalan. Jadi Al-Quran itu secara harfiah adalah membaca atau bacaan atau hafalan. Dapat didefinisikan sebagai buku yang berisi firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan diteruskan kepada kita secara mutawatir, yaitu terus-menerus, mutawatiran. Nah di sini maksudnya dimushafkan. Jadi Al-Quran ini dituliskan dalam bentuk mushaf. Maka sifat-sifat yang menonjol dalam Al-Quran terdapat dalam definisi 5 hal, yaitu apa? Al-Quran diwahyukan secara eksklusif kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran dimasukkan ke dalam tulisan, yaitu berupa mushaf. Yang ketiga, semuanya adalah mutawatir. Tidak ada satupun ayat yang tidak mutawatir. Semuanya mutawatir. Artinya terus-menerus sampai ke kita dan tidak ada perubahan sama sekali.
Yang keempat, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditiru, tidak ada bandingannya. Maka termasuk kategori mu'jizah, i'jazul Quran, yaitu memang benar-benar dari kalamullah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Al-Quran dibaca ketika sholat. Maka Al-Quran inilah yang dibaca ketika sholat seperti Al-Fatihah atau sholat yang lain. Selanjutnya, kalau kita lihat dari segi etimologis, Al-Quran dari isim masdar qara'a. Kita sebutkan dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan bunting. Ada juga dalam bahasa Arab dibilang qara'atin naqatu. Artinya melahirkan atau bunting. Naqah itu onta betina. Itu ada juga dengan makna qara'a. Tapi yang lebih umum biasanya adalah membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan. Itu yang biasa secara umum biasa dimaknakan. Sedangkan pengertian Al-Quran secara terminologis yaitu apa? Menurut ahli kalam dan menurut ahli usul atau usuliyin al-fiqh, fuqaha. Maka menurut ahli kalam, Al-Quran ini apa? Al-Quran adalah sifat yang qadim, yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikmahnya penuh hikmah. Maksudnya kalimat-kalimat yang disebut itu penuh hikmah sekali. Ada kandungan kebijakan di dalamnya. Yang terusun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi dia sifatnya adalah sifat qadimah. Memang sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sedangkan Al-Qur'an yang kedua adalah apa? Kalimat-kalimat yang penuh hikmah, yaitu yang azali. Itu zaman azali. Zaman azali yang zaman kalau orang mengartikannya dulu tuh azali itu kunonya kuno, maksudnya yang zaman dahulu, awalnya awal gitu. Yang tersusun rapi tanpa berurutan, yang bebas dari huruf sebangsa lafaz, pemikiran dan kejiwaan. Ini menurut para pakar ilmu kalam. Selain yang ketiga, Al-Quran adalah apa? Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu adalah Al-Quran. Sedangkan menurut pakar dari ahli usuliyin dan juga ahli fikih, yaitu apa? Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang tertulis di mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir. Mutawatir jalan ba'da jil. Jadi mutawatir dia terus-menerus dari satu generasi ke generasi berturutan, continuity, yang dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya, al-muta'abbad bitilawati, yang mana orang membacanya itu mendapatkan ganjaran pahala setiap kali hurufnya. Maka hujiyatul Quran, argumentatif Al-Quran, landasan yang bisa kita pakai dalam Al-Quran itu bagaimana? Maka hujiyatul Quran atau landasan argumentasi, bukti dan dalil dari Al-Quran bersifat pada kebenaran dan kepastian isinya. Dan tidak ada keraguan sama sekali yang ada dalam isi Al-Quran. Maka dalam Al-Quran ini jelas kebenarannya, kepastian isinya. Nah, ini yang disebutkan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Yang mana dalam kitab tersebut yaitu Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali. Maka Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah yang dinukilkan secara qat'i, pasti, qat'il wurud. Maka wajib bagi kita umat muslimin untuk mengikuti semua isi dalam Al-Quran sepanjang masa. Inilah hujiyatul Quran. Sedangkan kategorisasi hukum dalam Al-Quran, maka di sana disebutkan, yaitu apa? Pertama adalah diterbagi menjadi 3. Pertama adalah hukum-hukum sifatnya adalah al-iqtidaiyah. Al-iqtidaiyah maksudnya apa? Iqtida yaitu keyakinan, keimanan, akidah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Khuluqiyah, akhlak. Yaitu hukum-hukum bersifat terkait tentang akhlak. Akhlak, etika, ini khuluqiyah. Yang ketiga yaitu apa? Amaliyah, yaitu praktek, kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbagi menjadi 2. Berupa ibadah. Yang kedua adalah muamalat. Kalau ibadah artinya vertikal, hubungan manusia, hubungan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Yang kedua adalah muamalat yang sifatnya manusia kepada manusia, manusia kepada hewan, manusia kepada alam ini. Maka di sana terbagi yang dibagikan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf menyatakan sebagai 7 praktek dalam muamalat dalam hukum-hukum Al-Quran. Pertama adalah al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu hukum keluarga. Terus ada namanya madaniyah, yaitu berupa pribadi. Terus selanjutnya adalah terkait tentang jinayat, yaitu pidana. Terus selanjutnya adalah al-marufaat, yaitu acara, perundangan, ketatanegaraan, dan yang terakhir adalah iqtisadiyah, yaitu berupa ekonomi. Ini juga diatur yang muncul dalam hukum-hukum Al-Quran.
Maka karakteristik hukum Al-Quran itu ulama-ulama mengartikan dengan 5 karakteristik. Pertama adalah qat'i, yang kedua adalah dhanni. Qat'i maksudnya kepastian, pasti. Yang kedua adalah dhanni, sifatnya spekulatif. Yang kedua adalah ringkas dan detail, al-ijma'u wa tafsil. Al-ijmalu wa tafsil. Jadi sifatnya adalah ringkas dan juga tafsil. Tafsil itu terdetailkan. Ada yang sifatnya ringkas sekali, ada yang sifatnya detail sekali. Proses pemikiran secara logis, taklil dalam Al-Quran. Jadi proses pemikirannya logis sekali. Jadi manusia bisa mengakalkan atau tanda kutip akalnya bisa masuk ke dalam hukum-hukum yang masuk dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak dapat ditiru i'jaz. Satu lafaz, satu ayat pun tidak ada satupun yang bisa ditiru. Makanya Allah tantang kepada kaum musyrikin, orang kufar. Maka kalau kita tahu sejarahnya, diantaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Terus yang mereka membuat surat-surat palsu, al-filu huwal fil, gajah adalah gajah, batnuhu kabir, perutnya besar, untuk menandingi suratul fil. Padahal ada makna yang tercantum di situ, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang di sana ada cerita, yang cerita itu sahih, kebenarannya pasti. Nah, tapi orang-orang kafir mencoba untuk meniru, tapi tidak ada satupun yang bisa meniru sampai akhir zaman nanti. Yang kelima adalah apa? Sebab turunnya ayat, ada asbabun nuzul. Jadi karakteristiknya ayat-ayat itu yang diturunkan oleh Allah SWT ada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunnya ayat tersebut. Baik, kita masuk kepada qat'i dan dhanni. Maka konsep kepastian, qat'i, dan juga konsep pada spekulatif atau dhanni. Maksudnya apa qat'i itu? Lafaz yang artinya sudah dipahami dengan jelas. Tidak menerima interpretasi lain selain makna tersebut. Karena memang maknanya jelas, ulama tidak berbeda pendapat dan jelas sekali. Maka disebutkan sangat jelas gamblang sekali, maka tidak ada interpretasi lain. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat keempat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Kalimat arba, 4. Ketika kita bicara 4, itu tidak ada interpretasi lain. Ya 4. Arba'ati syuhada, 4 syuhada, 4 saksi. Atau dengan kata-kata samanina jaldah, 80, maka tidak ada interpretasi lain kecuali dengan kalimat 80. Ini terkait tentang hudud ya. Disebutkan dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, wa yarmunal muhsanat, dan mereka apa? Semalam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mendatangkan 4 saksi, maka apa? Fajliduhum, maka deralah mereka, cambuklah mereka. Yaitu apa? Yang menuduh tadi samanina jaldah, 80 kali dera. Ini sifatnya adalah qat'i. Maka ayat-ayat ini, bilangan-bilangan tersebut tidak bisa untuk diinterpretasikan kecuali dengan makna tersebut, 4 dan juga 80. Seperti itu namanya qat'i. Sedangkan yang kedua spekulatif, maksudnya apa? Dhanni, maksudnya apa? Ayat yang mempunyai makna lain selain makna tersebut. Atau lafaz yang dapat diinterpretasikan dengan makna yang lain. Atau bisa disebut dengan multi interpretasi. Contoh misalkan surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kalimat thalathata quru'. Wal mutallaqat, ketika wanita itu yang ditalak, hendaknya apa? Yatarabbasna, yaitu menahan dirinya, menahan mereka untuk menunggu apa? Salasata quru', 3 kali quru'. Nah, kalimat quru' ini dalam bahasa Arab, ulama-ulama mengartikan dengan 2 makna. Ada yang mengartikan sebagai haid, ada yang mengartikan sebagai suci. Maka fuqaha Hijaz, yaitu yang ada di Madinah, mereka menganggapnya adalah suci. Jadi hitungannya 3 kali suci. Sementara fuqaha Irak menyatakan quru' itu adalah 3 kali haid. Maka di sini yashtamil, dia mempunyai makna yang 2. Makna yang memang terkandung tidak cuma 1. Itu namanya salasata quru', 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, ini ulama berbeda dalam memahami kalimat quru' karena mempunyai makna yang tidak cuma 1. Kita masuk kepada al-hadis. Pengertian hadis secara etimologis itu namanya, yaitu berupa namanya kabar. Al-hadis, ada kabar namanya. Mawul hadis, kabarnya apa? Ma hadasa anka, apa yang terjadi pada dirimu, kejadian. Sesuatu yang baru, hada hadis. Ini perkara yang baru. Perkataan, hadis suka sahih, perkataanmu benar. Hikayat dan cerita. Nah, ini juga disebutkan berupa hikayat dan cerita. Nah, pengertian hadis secara terminologis maksudnya apa? Yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan.
setelah beliau diangkat menjadi nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ini disebut dengan hadis. Mari bilang maruya anir Rasulullah SAW min qaulin wa fi'lin wa iqrarihi min qaulihi wa fi'lihi wa iqrarihi ba'da nubuwah. Kalau hadis secara spesifik setelah nubuwah, setelah Rasulullah dibangkitkan atau Rasulullah diangkat menjadi Rasul Muhammad SAW. Tapi di sini ada sifat yang lebih umum namanya as-sunnah. As-sunnah. Maka pengertian as-sunnah secara etimologis yaitu apa? Perjalanan hidup. Sunan. Sunnah, perjalanan hidup. Jalan, cara, tabiat, syariah. Yang zamannya adalah as-sunan. As-sunan. Sunanu min qablikum. Maka dinyatakan dalam Al-Quran kalimat sunan ini 16 tempat yang tersebar beberapa surat. Yang artinya adalah kebiasaan orang-orang terdahulu atau kebiasaan yang berlaku. Atau jalan yang diikuti. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 137. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qad khalat, sesungguhnya telah berlalu. Apa min qablikum, sebelum kamu semua, sebelum kalian semua, yaitu apa? Sunanun, sunan-sunan Allah. Fasiru, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi ini. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Nah, perhatikanlah, analisalah, observasilah, yaitu apa? Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul terdahulu. Ini dibilangnya sunanun, sunan. Nah, dalam kalimat yang lain disebutkan oleh istilah al-muhaddisin, yaitu dalam terminologi orang-orang pakar-pakar muhaddis, pakar-pakar hadis, disebutkan apa? As-sunan hiya ma uthira ila rasuli sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin am khuluqiyatin aw siratin sawa'un kana dzalika qabla al-bi'tsah ka tahannusihi fi ghari Hira am ba'dah. Dinyatakan seperti ini oleh pakar-pakar hadis, ilmu hadis. Ma'usir, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dari apa? Dari perkataan, dari perbuatan, dari takrir keputusan-keputusan beliau, atau sifat khulqiyah, sifat keperawakan badan beliau, au khuluqiyah, atau khuluqiyah, sifat akhlak, sifat perilaku, tindak tanduk, au sirah, berupa sirah perjalanan hidup. Sawa'un kana qabla bisah, itu baik dalam keadaan sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Contohnya apa? Katahannusihi fi ghar, sebagaimana beliau menyendiri di ghar, yaitu di gua Hira. Amba'dah, atau setelahnya. Jadi sunan ini lebih menyelingkup akan keseluruhan dari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat dari kategorisasi hadis. Maka hadis ini atau sunnah ini terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Maksudnya apa? Qauliyah, ucapan. Segala ucapan yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW yang didengar oleh para sahabat, maka dan disematkan kepada orang lain, ini namanya sunnah qauliyah. Sedangkan sunnah fi'liyah apa? Perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan cara ucapan. Sedangkan yang ketiga, sunnah taqririyah, yaitu apa? Perbuatan seorang sahabat atau ucapan yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi beliau tidak tanggapi dan tidak dicegah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka diamnya beliau yang disampaikan kepada para sahabat itu, yang menyaksikan kepadanya, itu nanti diucapkan oleh sahabat. Dan ini disebut juga sebagai sunnah taqririyah. Jadi keputusan diamnya Rasulullah terkait tentang satu permasalahan. Maka pembagian hadis, rekan-rekan sekalian, berdasarkan jumlah perawinya, yaitu orang yang meriwayatkan dari hadis tersebut, maka terbagi menjadi 3. Pertama adalah hadis mutawatir. Yaitu apa mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat. Jadi nggak mungkin mereka bersepakat untuk apa? Untuk berbohong. Dari tingkat awal sanad sampai akhir sanad. Jadi awal sanadnya sampai akhir sanadnya itu jelas-jelas mereka tanda kutip jauh sekali dari kedustaan. Contoh dari hadis mutawatir ini apa? Yaitu hadis yang sangat sering kita dengar. Yaitu Rasulullah pernah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas diriku, alayya, kepadaku, maka silahkan ia menempati tempat, falyatabawwa, artinya booking tiket. Dia udah menyiapkan dirinya, maka adahu, yaitu tempat duduknya, minan nar, di neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 60 sahabat. Jadi banyak sekali yang mendengarkannya. Ini disebutkan sebagai hadis mutawatir.
Maka hadis mutawatir terbagi menjadi dua, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi artinya apa? Hadis yang disepakati oleh para perawi bahwa ia mutawatir dari segi lafaz dan makna. Nah, ini jumlahnya tidak begitu banyak. Kenapa? Karena lafaz dan maknanya semuanya sama. Kenapa? Karena lafaz nanti sulit untuk musalsal dari Rasulullah SAW sampai ke bawah. Tapi memang man kadzdzaba alayya ini contoh yang memang lafzi, semuanya sepakat pada lafaz ini. Sedangkan yang kedua mutawatir maknawi. Maksudnya apa? Hadis yang disepakati oleh para perawi dari segi maknanya. Tapi lafadznya ada beberapa redaksi yang berbeda. Jadi ada satu yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Sehingga maknanya menjadi terputus. Meskipun lafadznya tidak sampai ke derajat putus. Tapi semuanya di posisi makna yang sama. Jadi contoh misalkan mengusap sepatu, stewel ya, hulf itu. Ini contohnya. Syarat-syarat mutawatir bagaimana? Syarat mutawatir ini dinyatakan oleh ulama-ulama kita 3. Pertama adalah perawinya banyak secara adat tidak mungkin berbohong. Jadi maksudnya perawi-perawinya itu banyak jumlahnya. Dan mereka tidak mungkin untuk berbohong. Terus yang kedua, menyandarkan kepada perasaan bukan kepada akal. Ini akal ya, karena akal terkadang salah. Jadi dilihat konteksnya bagaimana. Itu dilihat betul. Yang ketiga, perawi menyaksikan periwayatannya, mereka orang-orang terpercaya, tidak dusta dan bersambung sampai kita. Mutawatir ya, artinya bersambung setiap kali generasi. Itu disebut dengan mutawatir. Sedangkan pembagian hadis selanjutnya, yang kedua adalah masyhur. Apa itu masyhur? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat tetapi tidak sebanyak orang yang meriwayatkan hadis mutawatir. Kemudian menyamai tingkatan mutawatir pada masa-masa sahabat dan masa-masa sesudahnya. Nah, contoh misalkan di posisi hadisnya Umar Ibn Khattab yang menyatakan apa? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Disebutkan di sini, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi siapa saja orang itu apa-apa yang dia niatkan. Manawa. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka dia akan mendapatkan imra'atan yang yankihuha, atau kepada perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa? Ma hajara ilaihi, yaitu apa-apa yang dihijrahkan kepada yang dia menuju kepadanya. Nah, ini hadisnya masyhur tapi tidak sampai jumlah riwayatnya itu tanda kutip sama dengan hadis mutawatir. Maka hadis masyhur sebagai yang disebutkan itu terbagi menjadi 2. Pertama, hadis masyhur yang sahih, hasan dan dhaif. Kedua, hadis masyhur yang hanya dikenal di kalangan terbatas oleh para muhaddisin, ahli hadis saja. Jadi tidak cukup populer pada kalangan pada masyarakat. Yang ketiga, yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini maksudnya apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang atau lebih yang tidak terpenuhi syarat masyhur dan mutawatir. Contoh hadisnya misalkan wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru inai ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu 7 marratin aw lahunna bit-turabi akhrajahu Muslim. Ini terkait tentang ketika kena jilatan anjing. Misalkan gimana? Suatu ketika dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika terjilat atau jika dijilat anjing, ia adalah disucikan dengan 7 kali. Yang pertama dicampur dengan debu tanah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ini hadisnya hadis ahad. Hadis ahad. Syarat-syarat hadis ahad ini diantaranya apa? Perawinya seorang yang adil, tidak berbohong dan menjalankan seluruh ajaran agama serta meninggalkan seluruh larangannya, maka orang yang adil. Yang kedua adalah perawinya adalah seorang yang dobit, orang yang kuat ingatannya, mundobit, dobit. Jadi ingatannya itu kuat, tidak ingatan yang hari ini lupa dan sebagainya, tidak. Yang ketiga, perawinya mendengarkan hadis dari orang yang meriwayatkannya, misalkan keduanya bertemu secara langsung. Jadi ketemu secara langsung. Yang terakhir adalah matan hadis tidak mengandung syaz, yaitu apa? Misalnya bertentangan dengan yang sesuai sesuatu yang telah menjadi ketentuan ahli hadis, yang bertentangan dengan dalil qat'i Al-Quran. Jadi tidak mungkin isinya bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang sahih di atasnya. Maka tidak boleh ada namanya syaz di situ. Pembagian hadis dari penerimaan dan penolakannya. Maka di sini terbagi menjadi hadis sahih. Hadis sahih pun di sini dalam kategorinya nanti ada turunannya lagi. Ada hadis sahih, hadis hasan, sama hadis dhaif. Hadis sahih maksudnya apa? Hadis yang syaratnya muttasil. Muttasil bersambung.
sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui para perawi-perawi atau rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik, yaitu adil, dan tingkat kapasitas intelektualnya yang mumpuni tanpa ada kejanggalan dan cacat, baik dalam matan maupun sanad, baik dalam isinya matan dan juga sanadnya, yaitu orang-orang sampai bersambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kriteria hadis ini, ulama memberikan kriterianya, yaitu ada 6. Pertama apa? Kandungan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi dia dinyatakan sahih dengan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Harus bersambung sanadnya. Sanadnya itu talinya itu dari orang ke orang ke orang sampai Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang adil tadi, yang dia melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus orang yang dhabit, ingatannya kuat. Jadi kuat ingatannya, tidak mudah lupa. Yang ketiga tidak syaz, yaitu bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih atau isi Al-Quran, maka tidak mungkin syaz. Yang terus yang terakhir, tidak cacat walaupun tersembunyi. Jadi artinya apa? Dia jelas, clear, tidak ada yang disembunyikan di dalamnya. Syarat perawi yang adil itu bagaimana? Maka di sini disebutkan 4, selalu memelihara ketaatan dan menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun, dan dia tentunya sopan santun. Yang ketiga, tidak melakukan perkara mubah yang batalkan iman terhadap qadar dan mengakibatkan penyesalan. Ada kata-kata yang memang sampai tanda kutip memunculkan penyesalan. Tidak seperti itu. Yang keempat apa? Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syariah. Jadi tidak mengambil yang kategori perawi seperti ini. Yang kedua adalah hadis hasan, yaitu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi tidak begitu kuat hafalannya. Hafalannya tidak begitu kuat. Tapi bersambung sanadnya dan tidak terdapat illah, tidak ada cacat, tidak ada sakit di sana, serta kejanggalan dalam matannya. Jadi matannya pun tidak ada yang janggal. Maka hadis hasan termasuk hadis yang makbul, bisa diterima. Biasanya hadis ini dijadikan hujah untuk hal-hal yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu penting. Yang sifatnya misalkan amaliyah-amaliyah, tapi tidak kepada aspek akidah dan sebagainya. Ini namanya hadis hasan. Sedang hadis yang terakhir yaitu hadis dhaif. Dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak adil dan tidak dhabit, syaz dan cacat. Menurut Imam Nawawi menyatakan apa? Hadis yang tidak memenuhi kualifikasi hadis sahih maupun hadis hasan. Di sini ada banyak sekali di antara para perawi yang gugur itu bagaimana? Maka hadis ini terbagi menjadi dua. Yang masih bersambung sanadnya itu ada namanya hadis marfu sama hadis mausul. Maka hadis marfu atau mausul adalah hadis yang bersambung sanadnya hingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya hadis dhaif yang marfu, ada hadis dhaif yang namanya mausul. Terus yang terputus bagaimana? Nah, ini hadis dhaif yang terputus. Nah, di sini banyak sekali ya, teman-teman sekalian, kategorinya ya terkait tentang hadis-hadis yang dinyatakan terputus sanadnya. Ada di antaranya di sana adalah namanya hadis mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Hadis yang gugur atau inqita' perawinya. Seseorang yaitu pada seseorang atau lebih pada awal sanadnya. Jadi mu'allaq. Jadi di awal sanadnya itu di antara para sahabat itu terputus di situ. Ini namanya mu'allaq. Kalau mursal yaitu apa? Hadis yang gugur pada akhir sanadnya. Yaitu seorang setelah tabi'in. Jadi mursal, jadi di tabi'innya hilang. Mu'allaq tadi sahabatnya hilang, mursal itu di tabi'innya hilang. Kalau mudallas bagaimana? Hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang memberikan kesan seolah-olah tidak ada cacat. Padahal sebenarnya ada. Kalau mudallas itu dari kata tadlis. Artinya apa? Yaitu ada kecacatan di dalamnya. Baik dalam sanad maupun pada gurunya. Jadi hadis mudallas ini hadis yang ditutupi kelemahannya. Jadi mudallas itu kelemahannya ditutupi. Padahal ada kelemahannya. Terus yang mungkote. Mungkote ini artinya apa? Ya mungkote. Terputus. Maksudnya apa? Hadis yang terdapat cacat pada seorang perawinya sebelum perawi tabi'in. Baik dalam perawinya dinyatakan tidak disebutkan identitasnya atau disamarkan penyebutannya. Ya mungkote. Artinya terputus. Zaman tabi'in terputus. Dan yang terakhir hadis mu'dal. Maksudnya apa mu'dal ini? Hadis mu'dal ini artinya apa? Kalau dalam secara segi bahasa mu'dal itu artinya orang yang bikin ruwet. Bikin ruwet. Maksudnya apa? Yaitu hadis yang gugur perawi-perawinya 2 orang atau lebih berturut-turut, baik sahabat bersama tabi'in atau tabi'in bersama tabi'in maupun 2 orang sebelum tanda kutip sahabat dan tabi'in. Ini ruwet ini, mu'dal. Jadi ada yang terputus tidak cuma 1. Bisa 2 dari sahabat atau dari tabi'in atau dari tabi'in, dari tabi'in atau tabi'in. Ini mu'dal namanya.
Sedangkan hadis-hadis dhaif yang disebutkan atau disebabkan oleh cacat perawi, ini cacat perawinya ya. Tadi terputus sanadnya, cacat perawinya. Di sini ada hadis maudhu, hadis maudhu, terus ada matruk. Maudhu maksudnya apa? Yang berarti maudhu itu terlarang. Maksudnya di sini berarti dilarang. Hadis yang sanadnya terdapat perawi yang berdusta dan dituduh juga dusta. Jadi hasil karangannya sendiri, bahkan tidak pantas disebut sebagai hadis, namanya maudhu. Terus ada namanya matruk, yaitu apa? Hadis yang ditinggalkan. Yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, sedangkan perawinya itu dituduh berdusta. Jadi memang dusta ya. Di sini ada dusta. Terus hadis mungkar. Mungkar ini jelas sekali kata-kata mungkar. Yaitu apa? Diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya, jelas kefasikannya, dan yang bukan karena dusta, tapi memang benar-benar fasik betul nih orang ini, mungkar. Nah, ini jelas sekali tertolak. Terus mu'allal, maksudnya apa? Dinilai sakit atau cacat, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis mu'allal ini apa? Yang tampak baik tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Maka disebut dengan hadis ma'lul atau mu'allal. Jadi kalau diteliti betul, ternyata ada cacat di dalamnya dari segi perawi. Ada namanya hadis multorib. Multorib. Apa itu multorib? Yaitu yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan atau isi yang kacau dan tidak sama dan kontradiksi dengan yang dikompromikan. Jadi multorib. Jadi memang terkontradiksi dengan yang lain. Kacau isinya. Terus munqalib atau maklub, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya dari silsilah matan tersebut. Jadi munqalib dari kata-kata qalaba, yanqalibu, yanqalibu, munqalib, terbalik. Terus ada namanya mudraj. Apa itu? Itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan hadis. Jadi mudraj itu bukan dalam hadis tapi ditambahkan. Baik keterangan tambahan dari perawi sendiri atau lainnya. Yang terakhir adalah syaz. Apa itu? Imam Syafi'i dan kelompok ulama hadis mendefinisikan hadis syaz ini apa? Itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang dapat dipercaya, yang perawinya itu berbeda periwayatan perawi lain yang lebih sikoh darinya. Jadi memang artinya terkontradiksi lah dengan hadis-hadis yang lebih sahih dan di atasnya, seperti itu. Kehujahan as-sunnah jelas sekali ini menjadi hukum, hujjah, menjadi argumentasi dalam hukum syariah. Maka dia menjadi dalil, menjadi hukum. Sunnah menjadikan atau dijadikan sebagai sumber hukum dan dalil. Disebutkan dalam surat An-Najm 34, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apa? Tiadalah yang diucapkan oleh Rasulullah itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya, yaitu ucapan dari Rasulullah, itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fungsi sunnah ada 5. Ada contoh-contohnya, tapi kita tidak akan menjelaskan, mendetailkan contoh-contohnya. Tapi fungsinya menjadi 5. Pertama apa? Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan yang dimaksud ayat Al-Quran. Yang ketiga, membatasi maksud ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kalau yang bersifat umum nanti dijelaskan secara detailnya dalam Al-Quran. Terus yang keempat, memperluas apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Kalau memang sifatnya detail, nanti ada perluasan yang ada dalam As-Sunnah. Yang kelima apa? Menetapkan hukum dalam As-Sunnah yang jelas yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi dia mustaqil. Yang terakhir adalah asbabul wurud. Yaitu apa? Dari kata-kata waroda. Asbab, sebab turunnya hadis. Asbabul wurud, datangnya hadis. Maksudnya apa? Yaitu al-habl. Maksudnya adalah tali, saluran yang artinya dijelaskan sebagai apa? Segala yang menghubungkan satu benda dengan benda yang lain. Dibilang wurud, waroda. Sedangkan istilah apa? Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuannya. Ada juga yang mendefinisikan apa? Suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dalam hukum tersebut. Jadi bagaimana asbabul wurud? Wurudnya, keluarnya hadis itu bagaimana? Kalau tadi asbabun nuzul, ini asbabul wurud. Maka sedangkan kata wurud bisa arti sampai, muncul, dan mengalir. Nah, kalau tadi sebab, kalau ini namanya wurud. Urainya apa? Ya tasawwur wurud hadis dapat diberi pengertian yaitu apa? Suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan waktu beliau menuturkan itu. Contoh tentang kesucian air laut, apa yang ada di dalamnya. Jadi air laut itu suci. Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Halal mayitnya, halal jenazahnya.
Maksudnya apa? Bangkai ikan itu ya halal. Jadi beliau menyuturkan laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis ini dituturkan oleh Rasulullah saat berada di tengah lautan dan ada seorang sahabat yang merasa kesulitan untuk berwudhu dan tidak mendapatkan air tawar. Ini namanya asbabul wurud. Saya kira seperti itu. Nanti kita lanjutkan di kelas, insyaallah, dan pertemuan kita jelaskan detail-detailnya. Aku qouli hadza, kita tutup dengan tasbih kifarah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.